يا واسع الكرم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم مستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وجميع أمته إلى يوم الزحام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد، حضرة العلماء والكرماء وجلسائنا الأفاضل وبالخصوص guru kita Pak Ustadz Kohar dan juga jamaah yang lain, semoga selalu dalam ridho dari Allah, karunia sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mengawali mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang memperjuangkan berdirinya Masjid Al-Muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan soleh, solehah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki halal barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita, atau tetangga kanan kiri kita, wabil khusus yang tinggal di perumahan ini, yang hari ini sakit, kita doakan semoga sakitnya disembuhkan oleh Allah. Ala hadziniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada pagi subuh yang berbahagia ini kita akan ngaji sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan, bahkan bisa berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Orang itu bisa melakukan di luar nalar,
karena sesuatu ini bahkan bisa mengeluarkan duitnya yang banyak atau bahkan menyerahkan nyawa yang cuma satu-satunya, yaitu iman. Ada yang pernah lihat iman? Kecuali kalau ada yang namanya iman ya di sini ya. Oh ada ya, nah, itu bisa ngelihat. Lah iya, katanya orang nggak punya iman. Lah kalau suap istrinya ya punya dia ya. Orang nggak kayak nggak punya iman. Lah ya iman itu mana? Tempatnya di mana iman ini? Ya di situ Pak ya. Rumahnya sono ya. Lah iya kan sering kan orang udah umur segitu diajak ibadah berat kayak nggak punya iman. Ya emang iman letaknya di mana? Bentuknya kayak apa? Modelnya gimana? Warnanya kayak apa? Ada yang pernah lihat? Aturan tadi Bapak nggak hadir Pak ya. Ini sesuatu yang abstrak, sesuatu yang nggak terlihat tapi berpengaruh besar. Sahabat Bilal bin Rabah dulu sampai beliau rela disiksa oleh Umayyah bin Khalaf dengan ditindih batu, ditelanjangi, diseret di padang pasir. Dia disuruh kalau kamu pengen bebas bahkan pengen hidup enak, tinggalkan itu. Tapi dia tetap enggak, tetap ahad satu. Apa yang berpengaruh? Iman. Ini jam-jam segini anaknya tidur malah pada kesini ini ngapain? Iman. Ini ngapain di sini? Kan jamnya enaknya tidur kan jam segini nih. Apalagi semalam malam minggu habis begadang, ya. Bakar ikan, ada yang main gaple, main kartu, main apa lagi? Karaokean, ya. Lah kok jam yang bener jamnya yang mana sih? Ya Allah beli baterai kok ngembar, beliin apa bar? Lah ya jam segini semalam habis begadang. Lah kok malah pada nyender ngumpul di sini. Lah ya ngapain? Padahal di rumah apa enggak punya kasur? Madrasahnya di rumah. Lah iya pada kesini. Ada yang relain ngilangin duitnya sekitaran 30 juta. Itu baru ongkosnya, belum acara tetek plus bengek untuk berangkat umroh. Lu ngapain? Haji apalagi daftar paling enggak 25-30. Nunggunya 15 tahun 20 tahun. Kalau yang pengen foroda sampai 600 bahkan 1M. Lah itu yang diuber opo? Enggak jelas ya. Kalau ditanya nyari pahala, lo pahala bentuknya kayak opo? Apa ya bulat, lonjong, gepeng? Wong orang ahli pahala sama ahli dosa kalau duduk sebelahan juga enggak ketahuan. Apalagi yang ahli dosa dipakein gamis udeng-udeng yang gede. Kemudian yang ahli pahala cuman pakai kaos street, kalau perlu ditempelin stiker sini nggak ketahuan. Ini kan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang panca indera kita nggak tahu, tapi kita yakini ada, bahkan berpengaruh besar. Dulu para sahabat yang berjuang sampai merelakan nyawanya pada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan seterusnya, itu yo karena iman. Nah, iman itu seperti apa? Kalau definisi umum, iman itu tasdiqun bil qalbi, aqwalun bil lisan wa af'alun bil arkan. Iman itu adalah meyakini dalam hati. Yang pertama yakin dulu. Yakin gak Ben? Yakin ya? Surga neraka itu ada? Belum pernah lihat kok, ya ada. Siksa kubur, nikmat kubur, yakin ada? Oh nyatanya kuburannya ya utuh, kalau dapat siksa udah hancur kuburan. Kok ya acek tetap begitu aja ya? Lah, yang penting yakin tentang apa yang diyakini, tentang mulai dari rukun iman semuanya yo bagi kita 99,9 gaib. Rukun iman 99,9 gaib. 1. Allah Maha Gaib. 2. Malaikat. Ada yang pernah ketemu? Apa ada yang pengen ketemu?
Kalau pengen ketemu bisa daftar list ke beliau. Gampang tinggal kepruk pakai kepruk, insya Allah ketemu Israel. Malaikat juga nggak ada yang pernah ketemu. Kalau ngaku-ngaku bininya malaikat dulu pernah ada. Untung ngakunya Jibril. Coba kalau ngaku bininya Israel, malaikat takut mau polisi takut mau nangkap. Yang ketiga apa? Kitab ya. Iman pada kitab. Kitab Allah yang wajib kita imani 4. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Yang 3 bagi kita gaib. Ada yang pernah lihat Injil, Zabur, Taurat, kalau Injil oke. Tapi apakah Injil yang itu? Nah, itu yang jadi persoalan. Kemudian iman pada utusan Allah. Kita orang yang hidup 15 abad pasca terakhir ditutupnya masa kenabian. Enggak pernah ada yang lihat nabi. Tapi kalau yang lihat Ishak ada. Ada. Kalau di sono nabi banyak, Pak. Yunus ada, Idris ada, Yusuf ada, Ishak ada. Malaikat aja ada di sono, Rokib ada. Lengkap sono, Pak. Enggak tahu kalau di sini. Ntar siapa tahu gembor lahir lagi anaknya dikasih nama Israel, itu serem gembor. Bagi kita semuanya gaib. Kemudian yang kelima iman kepada hari akhir, hari kiamat. Kita percaya itu ada, tapi kapan? Nggak tahu. Kalau kiamat, nah mungkin. Lah ada yang namanya Ahmad udah sepuh kan dipanggil kiamat. Nah ya qada semuanya gaib, tapi kita apa? Kita percaya. Tasdikun bil qalbi, yakin dengan hati. Apakah cukup dengan itu disebut iman? Enggak. Kemudian aqwalun bil lisan, diucapkan dengan lisan, minimal dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini awal kita menyatakan diri sebagai orang yang beriman. Kemudian ada hadis jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Pertama menghidupkan iman dengan syahadat, tapi untuk mengecas ulang iman itu dengan la ilaha illallah. Kita latihan, Pak. Siapa tahu nanti biar kayak di sinetron Indosiar itu. Sinetron Indosiar itu biar hidupnya buader kayak apa, ntar di ujungnya, Pak. Jadi orang baik, Pak. Pokoknya biar hidupnya itu bini ditendangin, bini nggak pernah ditinggalin uang jajan, pokoknya mancing aja. Kalau perlu kecantol sama tukang pancing tukang warung dipancing. Bini ditinggalin, begitu udah banda habis balik ke bini tua tabrak truk mati. La ilaha illallah. Indosiar. Dunia nyata, angel. Yes, yang penting pokoknya setiap saat kita berlatih dengan untuk mengecas iman, isi ulang iman itu dengan jadidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Apakah cukup dengan itu? Enggak. Kemudian wa af'alun bil arkan, dibuktikan dengan perbuatan. Hatinya yakin, mulutnya ngucap, badannya berbuat. Nah pagi ini, subuh ini kita datang ngumpul di sini ini dalam rangka af'alun bil arkan, membuktikan dengan perbuatan. Hatinya yakin, mulut ngucap, badan gerak, itu baru namanya iman. Iman itu seperti apa itu? Kayak buat naruh HP apa? Yang 3 gitu, tripod. Nah, tripod. Ini kalau satu hilang, jomplang jatuh. 3. Hatinya yakin, mulutnya ngucap, badannya berbuat. Itu yang disebut dengan iman. Walaupun imannya sendiri itu tidak titik laut, kelihatan abstrak, tapi indikasinya kelihatan. Oh itu orang beriman, buktinya mana? Tuh jam 4 udah ke masjid. Lah kok nggak pulang-pulang, ketiduran. Minggu-minggu libur di rumah kipas 1 aja rebutan sama anak. Ya Allah di masjid enak adem, ada AC. Ya paling enggak tadi jam 4 udah datang ke sini, itu tandanya iman.
Tanda iman banyak, indikasi iman banyak, Pak. Sesuatu yang kita lakukan, yang kita kejar enggak jelas. Bukan enggak jelas ya, Pak. Enggak kelihatan. Lah kalau pagi-pagi berangkat pakai jaket Grab kan ketahuan yang dikejar apa ya? Lah iya kan? Bapak pagi-pagi mau berangkat kerja, yang dikejar apa kan ketahuan Pak Yoko ya. Dibela-belain naik motor sampai ke mana Pak Yoko? Banten, kan ketahuan yang dikejar apa kan? Lah tapi kalau habis sisa malah ngumpul pada ngaji, rela diomelin Pak Ustadz Kohar, yang dikejar apa? Yang dikejar apa? Udah, apa pengen jadi imam rawatib? Nah iya kan, yang kita kejar apa? Ya iman tadi itu. Sesuatu yang tidak kita bisa buktikan dengan panca indera kita, tapi kita yakini itu ada. Nah, dengan buktinya, dengan mulut kita mengucap, badan kita berbuat. Nah, iman itu sendiri terbagi menjadi dua klasifikasi besar. Yang pertama, ada iman yang sifatnya statis. Statis itu apa ya? Enggak berubah, gitu-gitu aja, stagnan. Itu imanul malaikat, imannya malaikat. Karena memang malaikat itu makhluk statis. Kalau dalam syair Aqidatul Awam, biasanya ini apalan anak-anak santri yang baru masuk pondok, yang tingkat-tingkat SD itu biasanya sudah ngapalin itu. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Wal malakul ladzi bila abin wa malaikat itu diciptakan oleh Allah bila abin, tanpa bapak, wa dan tanpa ibu. La akla, malaikat itu enggak makan, la syurba juga tidak minum. Kalau saya mah minum, Pak. Saya minum, berarti saya bukan malaikat. Saya punya bapak, punya emak. La akla la syurba wala nauma, la malaikat yang enggak tidur. Berarti kalau ngaji tidur berarti benar memang bukan malaikat. Lah iya, ya ben wong namanya manusia kok ya makan, ya minum. Itu menunjukkan bahwa itu asli manusia. Makanya kalau orang bentar-bentar makan biar menunjukkan bahwa saya asli manusia. Lah kalau ngaji tidur, oh biar menunjukkan bahwa saya asli manusia. Gitu. Malaikat itu makhluk statis. Ibadum mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu makhluk mulia yang ia enggak akan sedikit pun melenceng dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Malaikat itu enggak kepikiran nyari sampingan. Pokoknya kalau tugasnya ruko dari nali ciptakan sampai nanti hari kiamat selesai. Yang tugasnya sujud. Ada malaikat yang sampai sekarang masih nganggur ya ada, Pak. Israfil itu kalau Desember sempat deg-degan, Pak. Dulu tugasnya Israfil itu kan niup trompet tanda kiamat ya. Lah kalau bulan Desember pergantian tahun itu kan orang-orang pada niup trompet. Saya khawatir Israfil khawatir saya Israfil terprovokasi, Pak. Tapi alhamdulillah kayaknya akhir-akhir ini enggak berkurang ya daripada dulu ya. Dulu itu asal besok tahun baru sore itu udah prat. Lah kalau yang niup masih muda mah masih mending. Lah kalau udah sepuh-sepuh ikutan niup, napasnya udah sepotong-sepotong ikut-ikutan niup. Israfil itu dari dulu, Pak. Masih nganggur, mungkin ini bayangan saya, Pak. Jangan dianggap ini dari hadis, bukan. Ini bayangan saya. Sekarang itu trompetnya udah dilap gini. Kayak Sutikarno di film Sidul itu. Dilap aja, kapan ini perintah ini. Dari dulu kok cuman waktu dulu sekitar tahun 2020 ada malaikat yang super sibuk. Israel 2020. Wah, waktu Covid itu Israfil enggak kepikiran sibuk ya? Butuh bantuan enggak? Enggak. Kayaknya saya nganggur nih dari dulu nih.
Jibril malah udah pensiun, Pak. Nabi udah nggak ada. Tapi malaikat pokoknya kalau tugasnya ayo agak kepikiran nyari sampingan lain sama kita lah. Wah, pokoknya kerja ini kok kayaknya kurang nih, nyari sampingan lah. Kita kok job desk-nya kadang ya berubah-berubah kalau kita mah. Udah dikasih job desk ini nggak jalan, akhirnya yang orang lain jalani. Itu kita, kalau malaikat mah enggak. Ibadum mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makanya kalau ada orang, Pak, kok hidupnya meligi apa ya? Kalau orang Jawa meligi ya. Meligi itu aja. Itu khawatir. Makanya kalau ada orang hidupnya kok berubah-berubah, itu asli bukan malaikat itu. Asli bukan malaikat. Kalau hidupnya kok itu wah bahaya. Ya bukan bahaya lah ya. Khawatir dia itu termasuk bagian dari malaikat. Nah, makanya kalau ada yang berubah-ubah, alhamdulillah asli manusia. Lah yang kedua, ada iman yang sifatnya dinamis. Dinamis itu berubah-ubah. Ada yang dinamikanya atau dinamisnya iman itu yazidu wa yazidu, nambah. Ada yang dinamikanya itu yang kusu wa yang kus, nurun. Ada yang yazidu wa yang kus, kadang nambah ya kadang nurun. Ada iman itu yang dinamikanya selalu nambah. Ini imanul anbiya wal mursalin was siddiqin. Imannya para nabi dan para rasul. Walaupun kejadiannya kayak apa, sedikit pun nggak kurang imannya. Nah, para nabi itu kan ujian hidupnya, nggak ada nabi mulus ceritanya, nggak ada yang enak perjalanan hidup. Makanya kalau ada orang bininya hamil dibacain surat Yusuf, katanya biar ganteng kayak Yusuf. Jawaban saya nggak mungkin. Wong wajah bapaknya begini, anaknya ya nggak jauh-jauh dari begini. Ya Pak Yoko ya. Iya. Kalau wajahnya kayak Pak Yoko, lo tiba-tiba kok lahiran wajah Arab. Gembor curiga malah. Lah umpama lo diundang apa itu namanya? Akikan kan biasanya bayinya keliling ya. Lah itu ini anaknya siapa? Kok bapaknya begini, anaknya begini? Nggak mungkin. Kalau niru fisik, niru nasib, sengsara. Nabi Yusuf Pak, anak dari istri kedua dari Nabi Yakub, udah direkayasa sama saudara-saudara dari bini tua. Maka kalau zaman sekarang ada 2 orang punya bini lebih dari 1, kok anaknya ribut melulu, itu udah dari sononya. Zaman Nabi Yakub, bapaknya Yusuf itu ya begitu. Nabi Yusuf akhirnya direkayasa, akhirnya diajak sama saudara-saudara bilangnya diajak jalan-jalan. Taunya dicemplungin ke sumur. Habis dicemplungin ke sumur, ditemu sama saudagar orang lewat, dijual. Habis dijual yang beli istri pejabat, dipiara. Kayak kambing aja dipiara ya. Apa bahasanya yang sopan apa Pak? Diasuh, dirawat begitu gede, ganteng nih, mayan brondong. Disenengin, Yusuf nggak mau, difitnah, akhirnya penjara. Apa hidupnya enak? Nggak enak Pak ya? Iya. Lah terus kok dibacain Yusuf maksudnya apa? Kenapa nggak dibacain Al-Baqarah ya? Apa Al-Fil gitu ya? Gajah lebih gede apa An-Naml semut. Tapi kan bukan itu, tabarukan ayat Quran. Nah, hidup para nabi walaupun sesusah apapun, gak ada yang imannya nurun, malah yazidu wa yazidu. Kasus Nabi Ayub alaihi salam, itu beliau sakit luar biasa. Dalam riwayat yang ditulis dalam kitab Durratun Nasihin, walaupun kitab ini dipersoalkan kesohihan hadisnya, 18 tahun beliau sakit Pak. Kita sakit baru 2 hari aja udah bengek. 18 tahun sakit. Dulunya kaya raya. Biasa orang kaya raya kan bini lebih dari 1.
Bininya 3, anak 13. Nabi Yusuf. Nabi Ayub. Diuji oleh Allah, semua yang pertama diambil adalah harta kekayaannya. Karena memang iblis kan nggak seneng kalau ada orang bahagia, itu iblis nggak seneng, Pak. Makanya kalau ada orang kok nggak seneng lihat temennya bahagia, itu berarti saya nggak ngomong, terserah Bapak. Iblis itu paling nggak seneng kalau ada orang bahagia. Ngelihat Nabi Ayub keluarga bahagia, wah gimana caranya ya? Akhirnya lapor sama Allah, ya Allah, kalau Ayub itu ibadahnya anteng, ibadahnya tenang, pantas lawung duitnya banyak. Coba deh duitnya dihabisin. Dalam sekejap semua kekayaan Ayub habis. Apakah kurang ibadahnya? Enggak. Kita kehilangan sendal aja miso-miso, Pak ya. Sialan, sendal baru beli hilang. Besok kapok saya nggak mau ke masjid. Oh, bahaya ya. Iblis belum terima. Lah, ya Allah, iya emang hartanya saya habis, cuman kan anaknya sehat-sehat. Coba kalau anaknya diambil. Bener. Anaknya 13 semua meninggal dalam jangka waktu yang berdekatan. Itu kalau kayak kita udah stres, Pak. Anak sakit aja kita udah puyeng ya. 13 semuanya meninggal dalam jangka waktu yang berdekatan. Iblis terima? Belum. Iya, harta habis, anak habis, tapi kan dia masih sehat. Coba, bener, dituruti oleh Allah. Memang kadang omongan iblis itu dituruti, Pak. Makanya kadang omongan orang yang ahli maksiat itu kadang dituruti oleh Allah. Maka jangan heran kalau ada orang ahli maksiat duitnya banyak. Ya kadang memang omongannya malah manjur. Ya omongannya iblis sih manjur. Lah iya, kesehatannya akhirnya kesehatannya diambil. 18 tahun sakit tanpa ada kesembuhan. Lah kalau kita kan sakit, sembuh, sakit lagi, sembuh lagi kan gitu. Nah sampai akhirnya bini yang 3, yang 2 udah gak kuat, tinggal 1. Sampai Hatta dalam keterangan kitab itu, walaupun dipersoalkan kesohihannya itu tadi, itu dalam tubuhnya ini kan ada apa ya? Kalau orang Jawa blatung. Blatung itu kalau jatuh ke pasir, jatuh ke tanah, diambil lagi, taruh lagi. Nah kalau orang-orang lihat, kamu ini gimana sih? Ini yang buat badanmu sakit bukannya dibersihin, dihilangin, malah dipiara. Ngomongnya apa? Ya biarin, wong ini memang diciptakan oleh Allah. Rezekinya itu makan daging saya. Lah kalau dia jatuh ke pasir mati, kasihan. Nabi, Pak, lah kalau kita yang salah satu semuanya langsung jadi tertuduh ya, Pak ya. Lah itu loh yang wing kan satu ya di sini. Kita tapuk udah mati itu. Kita belum terima, Pak, ngambil baygon, serot, mati semua. Naik ke jambu. Yang gigit paling semutnya kan 1-2, Pak ya. Kita nggak terima, turun pulang bikin obor, bakar semua. Loh kita Nabi Ayub, apakah imannya turun? Enggak. Yo nabi-nabi yang lain yo sama. Dan nabi yang termiskin di dunia itu Nabi Isa alaihissalam. Nabi yang lain walaupun miskin masih punya keluarga. Nabi Isa itu nggak punya keluarga, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal. Itu kalau bareng sezaman sama Roma Irama langsung dinyanyiin. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai gimana Pak Jondi? Lagunya gimana? Yang kemarin pada karaokean. Ayo kan ya. Kalau seandainya kok apa jangan-jangan Roma Irama terinspirasi dari kehidupannya Nabi Isa ya. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya, hidupku menyusuri. Nabi Isa itu termiskin di dunia, apakah imannya nurun? Enggak. Lah Nabi Sulaiman enak hidupnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bilang, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini adalah ujian dari Allah. Loh, kekayaan ternyata ujian. Wong banyak waktu kismin rajin ke masjid, waktu kaya blas.
Salabah ya contohnya ya. Salabah siapa? Bener ya? Bener Salabah. Kemudian ada iman itu yang dinamikanya makin nurun. Itu imannya iblis. Jangan dikira iblis enggak iman. Iman, Pak. Iblis malah langsung ketemu dengan pembesar-pembesar, udah pernah tinggal di surga lagi kan, bareng sama Nabi Adam. Ya karena sifat-sifatnya yang enggak baik, akhirnya imannya diturunkan, ya sampai lama-lama nanti hari kiamat imannya habis. Lah iman yang ketiga yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang yo turun. Ini kita ini. Kadang yo naik jam 3 melek yo tahajud. Wong imannya naik. Lah kalau iman lagi turun biar udah as-salatu khairum minan naum, biar naumnya dibikin pendek. Tetep aja. Katanya wah salah orang Indonesia kalau adzan naumnya panjang. Enggak juga. Bukan masalah adzannya, Pak, tergantung imannya. Lah kalau iman lagi naik, jam 3 yo tahajud. Yo kayak sedih-sedih, ya Allah. Iman naik kok. Lah iman lagi turun biar udah dibangunin, Pak, udah jam 5, Pak, subuh. Imbuh, malah gitu ngomongnya. Imbuh, ngerti imbuh kan? Dibangunin bini suruh subuh malah minta imbuh. Subuh, imbuh. Tergantung iman, Pak. Iman kalau lagi naik, kalau ngaji nggak ada kotak lewat ya? Wah nggak ada, ya kasnya banyak, ngapain kotak lewat aja? Jumatan. Iman naik, begitu buka dompet, wah ini kayaknya yang merah ini. Iman naik, lah iman lagi turun, merah. Jaga dompet, biru, jaga dompet, temenin si merah tuh. Ijo, temenin merah sama biru. Habis ijo apa? Ungu. Jangan abu-abu dulu, masih lama abu-abu. Ini bayangannya abu-abu mulu sih. Kelasnya abu-abu ya begini. Ungu dulu kan ya? Ungu, coklat, abu-abu. Lah kalau perlu abu-abu, lu nyari adeknya. Itu pun semalam habis buat kerokan. Kadang ya malah enggak, cuman disenyumin doang, katanya kan senyum adalah sodako. Begitu kotak lewat disenyumin. Wes. Oh iman itu ya kadang naik, ya kadang turun. Wes gampang, ciri khasnya gampang. Asal kita itu ngerasa apa-apa berbuat baik kok rasanya enteng, itu namanya iman lagi naik. Lah kadang yo tadi ngerasai apa-apa itu yo berat. Itu pertanda iman lagi turun. Tapi wong kayaknya di luar udah beres, ya wis lah. Kapan-kapan kalau sehat panjang umur disambung kembali. Wallahu a'lam bishawab.